Oke, kita akan lanjutkan pembahasan materi mengenai medan gaya magnetik di bagian kedua ini. Jadi pada bagian kedua ini akan dibahas lebih detail mengenai gaya magnetik yang dialami sebuah muatan yang sedang bergerak di daerah bermedan magnet. Jadi di sini kita lihat sini ya, ada muatan Q sedang bergerak kecepatannya V di daerah bermedan magnet itu B. Kita ingin tahu berapa gaya magnetiknya F magnetiknya tadi ya. Nah, tadi sudah diperlihatkan bahwa gaya magnetik akibat atau yang dialami muatan yang sedang bergerak di daerah magnet itu FB secara vektor sama dengan QV cross B, dan besarnya kalau mau dicari besarnya saja dalam bentuk angka saja itu adalah QVB sin theta ya. Hal yang penting di sini adalah harus kita pahami dan harus bisa diaplikasikan itu adalah penggunaan arahnya ya. Jadi arahnya itu sangat penting. Yang pertama tadi kita punya patokan itu adalah menggunakan IJK, notasi vektor. Di ini ya, kalau ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z. Dengan catatan sumbu X positif itu ke kanan, sumbu X negatif ke sebelah kiri, kemudian sumbu Y positif ke arah atas, sumbu Y negatif ke arah bawah, sumbu Z positif itu ke arah menuju pembaca, jadi mendekati Anda, dan sumbu Z negatif itu adalah menjauhi Anda pembaca ya. Jadi kalau ke sini misalkan, maka ini adalah positif I vektornya. Kalau ke atas tadi ini adalah positif J. Kalau ke sini positif K. Ya, berarti kalau ke dalam sana ini adalah negatif K. Ya, yang ini istilahnya adalah menjauhi bidang. Kita sebut dengan istilah itu, ya artinya adalah kalau ini ada bidang baca Anda itu minuskan bidang. Simbol untuk menjauhi bidang itu adalah cross. Kalau ini mendekati bidang, atau mungkin saya akan gunakan istilah yang lebih umum lagi aja, biar lebih mudah. Ini saya ubah bukan menjauhi bidang, tapi mungkin lebih enak kita sebut sebagai masuk bidang aja ya. Jadi kalau ini adalah bidang baca Anda, maka arah minus K itu adalah arah masuk bidang ya. Simbolnya cross. Kemudian arah ini Z positif itu adalah arah keluar bidang atau mendekati pembaca. Simbolnya adalah dot. Ini diambil inspirasinya dari busur anak panah. Jadi kalau Anda ada anak panah, Anda arahkan anak panahnya menjauhi Anda, yang akan dilihat adalah bagian belakangnya seperti X. Kalau panah yang Anda lihat panahnya arahnya mendekati wajah Anda, itu terlihatnya adalah ujung tajamnya dot ya. Jadi ini hanyalah simbol-simbol yang digunakan. Jadi nanti kalau saya gambarkan B-nya arah X, Anda bisa tentukan ya. Kemudian dari sini saya ulang lagi tadi, sifat ortogonalnya adalah I, J, K ya. Ini sifat ortogonalnya.
contohnya kita lihat ya. Saya belum akan gunakan kaidah tangan kanan karena itu butuh dicontohkan dengan tampilan video langsung mungkin ya. Jadi ini saya akan lebih gunakan di sini vektornya ya. Contohnya begini misalkan ya. Contohnya adalah saya akan gambarkan ada sebuah daerah dengan medan magnetnya misalkan ke atas sini ya. Sini sebuah daerah medan magnetnya seperti ini. Nah, ini adalah B-nya. Kemudian saya punya muatan listrik ya. Yang satu misalkan di sini arahnya ke sebelah kanan. V ininya adalah positif Q. Kemudian yang satu lagi ada muatan di sini ke arah bawah sini. Ini misalkan negatif Q. Ya. Diketahui oleh kita ya, misalkan besar B-nya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Besarnya V itu sama dua-duanya ya. Misalkan ini adalah 2 kali 10 pangkat 5 meter per second. Besar Q-nya sama ya. Jadi sama ini besar Q-nya sama dengan besar yang negatif sama saja. Ini misalkan nilainya adalah 3 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb ya. Tekan ini kasusnya ya. Kita ingin menghitung berapakah gaya listrik yang dialami muatan yang merah dan yang hijau ya. Jadi dicarinya adalah berapakah F-nya yang diminta adalah ditanyakan yang A sama yang B, F B untuk yang positif Q, berapa FB untuk yang negatif Q. Dalam vektor saya mintanya. Nah, di sini tentunya kita harus mengevaluasi di sini. Artinya adalah kita harus mengubah gambaran di samping ini menjadi bentuk vektor. Ya, jadi kita ambil dua kasus kan ya. Maka untuk jawaban yang A saya tuliskan dalam warna merah. Jadi yang A itu di sini untuk jawaban yang A warna merah ya. B-nya itu kita lihat ya. Berarti saya punya positif Q kan. Berarti Q-nya sama dengan positif Q. 3 kali 10 minus 6 Coulomb. Kemudian V-nya adalah dalam vektor ya. V-nya kan 2 kali 10 pangkat 5 meter per second. Tapi lihat di soal, karena dia arahnya ke kanan, kanan adalah arah sumbu X positif kan. Berarti ini adalah arahnya ke I positif. Kemudian B-nya sama dengan, di soal ada ya, 5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla. Arahnya kita lihat di soal, arah B itu panahnya ini yang biru ke atas. Berarti ke sumbunya positif. Berarti ini adalah J. Nah, sekarang bisa kita hitung ya.
Jadinya adalah di sini bisa dihitung hasilnya. Sambil ke sini dulu. Oke. Maka solusinya adalah di sini, maka F medan gaya magnetiknya sama dengan Q V cross B, sama dengan Q-nya masukkan ya, 3 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian VB-nya itu kita satukan dulu. Jadi ini kini disimpan terakhir aja. Ini buka kurung yang cukup besar. V cross B-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 I dikroskan dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 C. Kita selesaikan dahulu yang ada IJ-nya. Gimana menghitungnya? Hitung dulu angka di depan sini secara biasa. Kita keluarkan, jadinya ini 3 kali 10 minus 6. 2 kali 5 itu 10. Kali 10 pangkat, jadi ini dulu ya tadi ya, 2 kalikan 5, sekarang 10 pangkat 5 kali 10 minus 3, ini adalah 10 pangkat 2, sisanya adalah I dikroskan dengan C. Maka ini hasilnya adalah semua yang tidak ada IJ-nya bisa kita hitung seperti biasa. 3 kali 10 berarti ini 30 kali 10 pangkat min 6 kalikan 10 pangkat 6, 10 pangkat 2 berarti kan min 4. Kemudian I cross C, kita kembali ke atas ini, kita lihat yang saya beri kotak ini. Kalau saya punya I cross J, hasilnya pasti sisanya adalah K. Tapi apakah K positif atau negatif? Kita lihat di sini ya. I ke J itu kan mengikuti panah ya, arahnya, berarti hasilnya pasti positif. Maka hasilnya adalah seperti ini. 30 kali 10 pangkat minus 4 ke arah K. Satuannya seperti biasa Newton. Ini adalah jawaban untuk yang bagian A. Seperti ini ya. Kemudian untuk yang bagian B bisa kita hitung juga. Saya geser sedikit sini. Untuk bagian B itu adalah muatan yang berwarna hijau. Maka untuk jawaban yang B, saya tulis sebelah sini ya. B, kita ubah lagi ya. Sekarang Q-nya yang negatif kan, untuk yang warna hijau itu ya. Berarti Q-nya sama dengan minus Q, minus 3 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Kemudian V-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 meter per second. Kita lihat arahnya. Arah V yang hijau adalah arahnya ke bawah. Ke bawah berarti ke sumbu Y negatif. Berarti ini adalah ke arah minus J. Kemudian B-nya yang biru, arah panah ke atas, berarti itu positif. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3 Tesla ke arah C. Positif. Sehingga bisa dihitung, jadinya di sini gaya magnetiknya sama dengan Q V cross B sama dengan tadi ya, minus 3 kali 10 minus 6. Kemudian ini 2 kali 10 pangkat minus 5 minus J dikroskan dengan 5 kali 10 pangkat minus 3. C. Iya, itu ya. Seperti itu. Seperti kita tulis seperti tadi di sini, maka hasilnya adalah minus 3 kali 10 minus 6 10 kali 10 pangkat
minus, ininya plus 5 ya. Berarti pangkat 2. Kemudian sisanya adalah minus C cross dengan C. Ini minusnya bisa pindah ke depan juga ya, serah. Nah, kalau ada cross dari vektor satuan yang sama, maka ini hasilnya adalah 0. Ya, karena jadi dengan catatan adalah kalau kamu ketemu I cross I itu sama saja dengan J cross J sama dengan K cross K, itu hasilnya adalah 0. Karena dia tidak berotasi ya. Maka ini hasilnya adalah 0. Seperti tadi saya sebutkan ya, kalau antara V dan B-nya sejajar, artinya adalah searah atau berkebalikan, maka F-nya 0. Ini adalah FB-nya. Itu untuk menghitungnya. Ya, cukup sederhana di sini. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana sifat ini kita gambarkan secara umum ya. Jadi ternyata kita tahu bahwa kalau ada muatan sedang bergerak di daerah permedan magnet, maka dia akan mengalami gaya. Ya, jadi bayangkan sedang berjalan dikasih medan magnet, maka nanti tiba-tiba dia akan belok, berubah posisinya. Kenapa? Karena dapat gaya. Kita pengen tahu seperti apa sih perubahan posisinya muatan tersebut kalau dapat gaya sedang berubah, dapat medan gaya magnetik ya. Jadi sekarang kita ingin lihat bagaimana di sini lintasan gerak muatan pada medan magnet ya. Kita ambil khusus untuk V yang tegak lurus dengan B. Misalkan saya punya sebuah medan magnet, punya sebuah daerah medan magnet itu misalkan arah medan magnetnya seperti ini. Saya gambarkan dengan tanda cross misalkan ya. Sini ada medan magnet, arahnya seperti ini. Nah ini ya. Artinya adalah daerah ini medan magnetnya arahnya masuk bidang atau menjauhi Anda sebagai pembaca ya, ke sumbu Z yang negatif. Saya gambarkan agak besar ininya, karena ini harus gambarkan cukup jelas. Oke, ini adalah medan magnetnya B. Kalau butuh arahnya itu gimana berarti? Arahnya berarti ini B. Entah berapa nilainya terserah. Arahnya adalah karena X cross berarti masuk bidang itu minus K ya. Anda bisa menerjemahkan sendiri ya. Terjemahkan dari gambar menjadi vektor satuan. Misalkan saya ada sebuah muatan. Muatannya di sini berupa muatan negatif, misalkan. Ya, di sini ada muatan minus Q sedang bergerak ke arah sana. Nah, ini adalah V-nya. Berarti kemana arah V di sini? Kalau saya gambarkan di sini ya, biar nggak lupa. Oke, ini X, ini Y, ini Z. Maka arahnya V-nya adalah sebelah kanan ya, sumbu X positif. Berarti sama dengan VI. Oke, berarti yang awalnya muatan ini seharusnya bergerak secara lurus ya. Ini harusnya kan. Saya gambarkan ini hitam-hitam ya. Sini seharusnya. Ya, ke sini adalah ini arah gerak.
jika tidak ada medan magnetnya. Ya, jadi kalau nggak ada medan magnet ya dia lurus-lurus saja bergeraknya. Tapi karena ada medan magnet, maka dia akan mengalami gaya. Kemana gayanya? Berarti kan karena ada medan magnet dapat gaya kan ya? Berarti di sini kita tuliskan. Tapi karena ada medan magnet dapat gaya. Dapat gayanya adalah F sama dengan Q V cross B. Sama dengan Q-nya itu minus Q ya. Dari gambar ada kan. V-nya adalah V ke arah I dikroskan dengan B ke arah minus K. Jadi kemana ini hasil akhirnya? Kita bisa ya. Semua tanda plus minus dan simbol angka-angka kita pindah ke depan. Berarti ini ada min Q, saya pindah ke depan. Ada V, minusnya saya ikutin sama B, minus B. Sisanya adalah I cross K. Jadi hasilnya adalah min kali min positif ya. Jadinya Q VB, I cross K tadi gimana berarti? Bikin di sini ya. I C K biar selalu ingat. Kalau I cross dengan K berarti hasilnya pasti dalam J. Sisanya tinggal J kan. Plus minus karena I ke K itu melawan arah panah berarti dia negatif. Maka di sini hasilnya adalah arah gayanya itu ke arah minus J, ke arah bawah. Dapat ke sini nanti gayanya. Anda bayangkan ya, dia sedang bergerak ke sini harusnya dorong ke bawah, maka nanti dia lama-lama akan belok. Jadi dari lurus jadi belok ke sini. Ya, jadi dia akan terbelokkan ke bawah. Kenapa? Karena ada gaya magnetik. Nah, sekarang bagaimana kalau itu terus bekerja gayanya? Selama dia masih berada di medan magnet, maka dapat gaya terus kan ya? Jadi nanti saya tambah lagi di sini. Misalkan pas nanti muatannya ada di sini, awalnya di sini lurus tapi kebelok ke bawah karena ada medan magnet. Ke sini, pas di sini dia kebelok lagi ya. Terus-menerus akan terbelokkan oleh medan magnet, oleh gaya magnetik, maka lama-lama bentuk lintasannya yang seharusnya lurus akan menjadi lingkaran. Ya, jadi nanti muter ke sini. Nah, kira-kira anggap saja ini gambarnya lingkaran sempurna ya. Jadi nanti lama-lama si muatan tersebut akan berputar-putar di dalam medan magnet tersebut. Sampai kapan? Sampai medan magnetnya hilang. Ya, jadi di sini ternyata dapat bahwa muatannya akan punya lintasan gerak bentuk lingkaran seperti ini. Muter terus, ya, muternya ini ya, muter terus. Jadi kalau dia berputar, kita bisa lihat ya, dia punya jari-jari lintasan di sini. Ya, jadi di sini jika V tegak lurus dengan B, maka lintasan gerak muatan berbentuk lingkaran. Berapa jari-jarinya? Jari-jarinya adalah kalau gerak melingkar, berarti kan sigma F-nya sama dengan M dikali A sentripetal. Gaya yang bekerja adalah gaya magnetik ya. Berarti ini adalah ambil besarnya saja. QVB sama dengan M V kuadrat per L.
Ada yang sama di sebelah kanan kiri, itu V-nya sama, kita coret. Saya mau cari berapa R-nya, sehingga R-nya adalah sama dengan pindah ruas sebelah kiri R-nya ke atas, maka sisanya adalah tinggal MV per QB. Ini adalah jari-jari lintasannya. Berikutnya adalah kalau dia bergerak terus berputar, maka kan dia akan mengalami kondisi kembali ke titik awal kan. Artinya adalah saya bisa menghitung berapa periode putarannya. Agar saya tahu berapa periode putaran, artinya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke titik awalnya. Kita gunakan konsepnya adalah bahwa di gerak melingkar rotasi itu V sama dengan omega kali R. Sementara di gelombang kita tahu bahwa omega itu adalah 2pi dibagi dengan periode kali R ya. Omeganya ini. Maka kita gunakan sekarang sehingga kita gunakan persamaan R tadi ya. R itu sama dengan M, V-nya kita ubah 2pi per T kalikan R dibagi QB. Saya mencari T-nya, ini sama dengan M kali 2pi dikali R dibagi QBT. Ya. Pindah ruas, maka nanti akan Anda peroleh T-nya sama dengan 2pi kali massa dibagi QB. Ini adalah periodenya. Nah, nanti bagaimana kalau kira-kira, kalau tadi kan kita belajar bahwa ini khusus kalau V-nya terus dengan B. Bagaimana kalau tidak tegak lurus? Tadi ya. Kalau tidak tegak lurus, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kalau V-nya searah dengan B, maka F-nya 0. Dibahas di awal tadi. Kalau antara V sama B-nya itu adalah antara 0 sampai 90, jadi tegak lurus tidak, sejak tidak, maka nanti bentuknya adalah helix. Ya, atau spiral. Itu contoh aplikasinya adalah ada yang namanya sabuk radiasi Van Allen. Itu adalah sabuk radiasi yang melindungi atau yang melindungi kita dari badai matahari. Nah, berikutnya adalah kira-kira apa sih aplikasi ini ya? Kita punya banyak aplikasi dari konsep ini ya. Jadi ada beberapa, ada aplikasi dari konsep ini ya. Konsep gaya magnetik pada muatan. Contohnya adalah kalau Anda tahu tabung TV yang zaman dulu ya, tabung CRT, TV tabung itu kenapa dia bisa memasang gambar? Karena ada muatan yang bergerak dikasih medan magnet dengan listrik ya. Kemudian osiloskop juga, kalau Anda pernah bermain-main di lab, osiloskop ada juga namanya nanti selektor kecepatan, ada yang namanya siklotron, itu untuk menghasilkan partikel yang cepat ya. Contohnya kalau kita mau menembakkan radiasi pada tubuh manusia dengan alat radioterapi ya, kita perlu kasih percepat siklotron. Dan selanjutnya adalah ada spektrometer NASA ya. Mungkin hal ini bisa dicari referensi di mana-mana. Saya akan ambil satu contoh saja pada selektor kecepatan ya. Saya ambil satu kasus pada selektor kecepatan. Ini adalah muatan
dalam medan magnet dan medan listrik sekaligus. Ya. Jadi saya bisa menghitung berapa gayanya ya. Jadi misalkan saya punya seperti ini, berarti kan kalau ada muatan bergerak Q, kalau dia dalam medan magnet dan dia juga bisa dalam medan listrik ya, ini E, ini B. Kalau ada muatan bergerak dalam medan magnet, maka kita punya F-nya itu sama dengan FB adalah Q V cross B. Ya, dalam medan listrik itu Fe-nya dipelajari di bagian awal kuliah, Q dikali dengan E. Maka kalau dia ada dalam medan magnet dan listrik sekaligus, maka kita punya gaya Lorentz. Ya, F-nya, F Lorentz sama dengan F akibat medan magnetnya ditambah F akibat medan listrik ya, sama dengan berarti ini Q V cross B ditambah Q E. Ini adalah gaya Lorentz. Gaya Lorentz inilah yang akan kita manfaatkan pada yang dinamakan sebagai selektor kecepatan. Ya, di sini kita akan bahas lebih detail mengenai selektor kecepatan. Ya, jadi sebuah selektor kecepatan itu, ya, kembali lagi situ saya, selektor kecepatan. Ya, jadi kalau ngomongin selektor berarti dia sifatnya adalah untuk menyeleksi. Jadi misalkan saya punya dua buah plat di sini, ada plat, yang bawah juga ada plat, itu ya. Plat ini saya hubungkan misalkan dengan baterai, ininya kutub positif di bawah, kutub negatif di atas, misal seperti ini. Bisa dibalik, bisa. Ya, dengan nilai V misalkan min plus ya. Kemudian berikutnya di sini dikasih tutup, jadi ada ruang sempit seperti itu ya. Nah ini, oke. Kalau saya punya baterai seperti ini plat, ingat di kapasitor ya, berarti bagian terhubung langsung kan plat yang atas terhubung langsung sama kutub negatif ya, berarti ini sama. Jadi ini adalah bagian negatifnya nanti. Ini bagian negatif. Ini positifnya nyambung ke sini, ini bagian positifnya. Ya, jadi anggaplah ini saya perpanjang ke sini, berarti negatif semua di sini, positif semua di sini ya. Oke, ini platnya misalkan ya. Kemudian kalau saya punya plat seperti ini, ada negatif, ada positif, maka kemana arah medan listriknya? Ingat dulu ya, arah medan listrik itu selalu menjauhi positif, mendekati negatif. Maka arah E-nya adalah ke atas. Ini adalah medan listriknya. Ke atas berarti kemana sumbunya? Ke arah J. Ya. Berikutnya adalah
saya beri medan magnet di sini, misalkan ya. Medan magnetnya saya kasih arahnya di sini adalah seperti ini. Nah, ini arah magnetnya. Kalau bulat-bulat berarti arahnya adalah ke sumbu mana? Z positif ya, atau keluar bidang atau menuju pembaca ya. Berarti di sini ada medan magnet, arahnya adalah K. Nah, sekarang jadi ya itu ya. Selektor kecepatan itu di sini ada alat yang dia menghasilkan medan listrik E dan medan magnet B sekaligus. Apa tujuannya? Tujuannya adalah nanti di sini ada banyak muatan, misalkan ada muatan, semuanya bergerak dengan V ya. Saya ambil aja. Yang diinginkan adalah, jadi tujuannya selektor kecepatan adalah muatan harus dapat bergerak lurus ya, tanpa mengalami pembelokan. Itu tujuannya. Artinya apa? Agar sebuah muatan tidak terbelokkan, maka syaratnya adalah nggak boleh dapat gaya. Artinya adalah nanti syaratnya sigma F pada muatan itu harus sama dengan 0. Ini yang ditanya, yang diminta. Ya. Padahal kenyataannya adalah kalau kita lihat di sini muatannya pasti dapat 2 gaya kan? Dari E ini nanti dapat gaya listrik, dari B ini dia dapat gaya magnetik. Ya. Jadi gimana nih kita gambarkan dulu ya. Sekarang muatannya di sini. Maka nanti di sini misalkan saya punya Q, V-nya ke sini harus tetap lurus. Ya. Nah, sekarang kita coba analisa seperti apa gaya-gaya yang bekerja pada muatan ya. Kita ambil muatannya positif Q. Oke. Kita cek ya. Cek arah-arahnya. Ya, ini. Kenapa ini penting cari arahnya? Karena kita pengennya ini kejadiannya. Berarti kan kalau sigma F0 maka FE ditambah FB harus sama dengan 0. Artinya dari sini adalah FE dan FB harus saling berlawanan arah. Kenapa berlawanan? Agar nanti hasilnya bisa 0. Kita cek ya. Sekarang kita lihat ya. FE-nya. FE-nya sama dengan di sini ya. Q dikalikan dengan E. Maka ini sama dengan Q-nya adalah positif Q. E-nya itu adalah E ke arah C. Maka hasilnya adalah positif Q E ke arah J. Berarti saya gambarkan di soal sana. Atau di sini saya gambarkan ya. Ini saya gambarin. Arah F dari gaya listriknya adalah ke atas. Berarti ke sini. Nah, ini arahnya. Ya. Nah, gambar diagram gaya benda bebasnya. Ya. Ini adalah
positif Q. Sekarang kita hitung FB-nya berapa. Q-nya positif. Ini V-nya ke arah mana kita tuliskan? Kan V-nya kanan ya, berarti V-nya ke arah I, positif. Kita hitung sekarang, berarti dari sini arah FB-nya sama dengan Q V cross B sama dengan Q-nya positif Q. V-nya adalah ke arah I ya, berarti ini adalah V ke arah I di-crosskan dengan B-nya adalah ke arah K. Maka hasilnya adalah semua yang tidak ada semua simbol dan huruf kita keluarkan, berarti Q V B I cross K. Kalau I cross K berarti apa hasilnya? Yang ini hasilnya kan berarti minus J ya. Ingat-ingat lagi ya, diulang kembali tadi. Berarti ini hasilnya adalah sama dengan plus Q V B min J. Berarti kemana min J arahnya kalau kita gambarkan? Pasti ke bawah kan ya. Karena sumbu Y negatif, berarti di sini saya gambarkan. FB. Nah, karena dia kita lihat FE-nya ke atas, FB-nya ke bawah, maka bisa kita lihat mungkin dia akan mengalami F sigma F0 ya. Di sini berarti kalau kita lihat sigma F sama dengan 0, berarti FE dikurangin FB, kan FB ke bawah ya, sama dengan 0. Berarti FE-nya sama dengan FB. Berarti FE-nya berapa? Q kali E. Ini adalah Q VB. Coret Q-nya, dapat bahwa V sama dengan E per B. Ini adalah kecepatan muatan untuk lolos dari selektor kecepatan. Seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah muatan harus dapat bergerak lurus tanpa pembelokan. Kalau dia tidak ingin membelok, maka dia gayanya harus 0 total gayanya. Sedangkan gaya yang bekerja pada muatan ada dua, ada gaya listrik dan gaya magnetik. Berarti dia harus saling berlawanan arah. Kita cek, ternyata kasus ini oke. Berarti ini terjadi ya. Kalau dia sudah berlawanan arah, maka kita bisa hitung berapa V-nya. Tapi misalkan nanti kalian cek di sini, arah dari E dan dari B itu sama arah gayanya, berarti tidak akan ada muatan yang bisa lolos dari selektor kecepatan ini. Seperti itu. Ini adalah akhir dari bagian kedua. Nanti bagian ketiga kita akan masuk pada gaya magnetik yang dialami oleh sebuah kawat berarus di dalam medan magnet.